Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Salsabel Yasudan Dorasution, NPM 22082602441, angkatan 22. Saya izin hari ini ingin melakukan presentasi untuk blog Special Sense dan ini tugas remediasi. Saya akan berikut menjelaskan blefaritis berdasarkan manual tersebut. Nah, kita mulai dari definisi pada blefaritis. Blefaritis merupakan kondisi inflamasi kronis yang terjadi pada kelopak mata, yang merupakan biasanya terjadi di tepi kelopak mata. Kondisi ini sering melibatkan iritasi, kemerahan, dan kerak di tepi kelopak mata. Kita akan lanjut dengan cabangnya. Kita lanjut ke klasifikasi. Di bagian klasifikasi ada squamosa dan ulceratif. Dan patofisiologi ada beberapa tahap. Pertama ada pembentukan pada biofilm dini dengan pembengkakan folikel bulu mata dan salah arah bulu mata. Yang kedua, tahapnya peradangan kelenjar meibomium yang disertai penyumbatan yang menyebabkan ke tahap 3, yaitu keterlibatan lakrimal menyebabkan insufisiensi akuosus dengan sedikit atau tanpa ada danau air mata. Dan terakhir terjadi peradangan kronis menyebabkan kerusakan integritas struktur kelopak mata yang menyebabkan kelonggaran kelopak mata, entropion dan ektropion. Dengan gejalanya kita bisa menyebutkan ada kemerahan pembakaran pada kelopak mata, ada rasa gatal terbakar seperti pasir pada mata, ada mata berair, penglihatan berburam, ada kerak atau lengket pada perangkap bulu mata, kulit berminyak atau kelopak di sekitar mata, bulu mata tumbuh tidak teratur atau hilang, dan sensitivitas terhadap cahaya. Berikutnya kita akan coba membahas faktor risikonya. Faktor risiko tersebut banyak bakteri pada kulit, kebersihan makeup yang buruk, penggunaan lensa kontak, paparan debu, bahan kimia, atau lingkungan kering, kulit atau kepala berminyak, alergi, diabetes, gangguan imun, kondisi kulit seperti dermatitis seborrheic atau rosacea, dan usia lanjut. Berikutnya ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya bisa banyak ditemukan. Salah satunya yang paling bisa ditemukan adalah sisi silindris di pangkal bulu mata atau demodex. Salah satu yang parasit bisa ditemukan pada bulu mata. Dan konjungtivitis sekunder dan kelainan sekresi pada kelenjar meibomium dapat dilihat dengan slit lamp. Berikutnya saya akan melanjutkan pada etiologi pada blefaritis tersebut. Penyebab infeksi biasanya paling umum disebabkan oleh bakteri Staphylococcus atau bisa dibilang blefaritis anterior, tetapi juga bisa disebabkan oleh virus seperti herpes, varicella zoster, dan parasit atau seperti saya sebutkan sebelumnya kutu demodex. Kalau untuk non infeksi bisa terjadi reaksi alergi, dermatitis seborrheic, disfungsi kelenjar meibomium, dan lain-lainnya. Faktor pendukung lainnya atau faktor risikonya seperti sebelumnya penggunaan makeup, krim, atau paparan zat iritan yang memicu pembunuhan blefaritis. Untuk tata laksananya kita bisa lakukan untuk pasiennya. Kita bisa melakukan tetes mata pelumas untuk mengatasi gejala mata kering. Bisa juga memberi pasiennya suplemen omega 3 dan memberikan obat antiparasit untuk investasi demodex, obat topikal untuk infeksi bakteri akut misalnya salep, erythromycin atau bacitracin. Antibiotik oral juga bisa diberikan dengan dosis rendah doxycycline untuk blefaritis posterior kronis atau berat. Perawatan jangka panjang bisa pasiennya untuk menjaga kebersihan kelopak mata terus-menerus dan mengurangi kekambuhan tersebut. Untuk higienitasnya kita bisa memberi kompres hangat untuk pembersihan rutin margin kelopak mata dengan sampo bayi atau diceritakan pada kelopak mata yang diresepkan. Nah, untuk komplikasi jika tidak diuruskan akan terjadi bintitan, hordeolum atau kalazion atau kista kelenjar meibomium. Bisa juga jadi mata kering kronis, konjungtivitis, dan infeksi sekunder, kerusakan pada kornea, dan perubahan permanen di margin kelopak mata, jaringan parut, atau hilangnya bulu mata. Nah, pada edukasi yang kita bisa beri pada pasien adalah tekankan pada pasien pentingnya higienitas pada kelopak mata, pembersihan rutin, dan kompres hangat tiap hari. Jelaskan sifat kronis yang berulang blefaritis. Tujuan utamanya untuk mengendalikan gejala, bukan penyembuhan total. Tunjukkan kontrol kelanjutan jika gejala menetap atau memburuk untuk mencegah komplikasi.
instruksi untuk menghapus makeup sebelum tidur dan menghindari produk kosmetik yang sudah lama atau terkontaminasi. Dan terakhir, kita beritahu tanda-tanda yang perlu diperawatan segera, seperti nyeri berat, penglihatan menurun, atau tanda infeksi dalam. Baik, terima kasih sudah menonton. Ini merupakan referensi saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.